Shalom sahabat Kristus terkasih, pada hari ini kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema Allah sayang padaku. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Sahabat Kristus, hidup ini akan indah dan menenangkan jika kita mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Ada berada dalam suatu hubungan yang nyata dan intim dengan Tuhan, itu adalah suatu sukacita yang mendalam. Mungkin memang dalam hidup ini kita akan mengalami naik dan turun, suka dan duka. Namun, kita akan menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sebagai contoh, bangsa Israel yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Ia dipanggil dan dibentuk secara khusus untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan berdaulat. Namun, meskipun mereka dibentuk secara khusus, ada masa-masa di mana mereka berada dalam situasi yang menyenangkan, indah bersama dengan perjanjian firman Tuhan. Namun juga ada masa di mana mereka merasakan hal-hal buruk, merasakan situasi yang penuh dengan penderitaan ketika mereka mengabaikan perjanjian atau ketaatannya kepada Tuhan. Perjanjian ini sangatlah unik. Perjanjian yang harus dipegang baik antara Allah dan juga umat pilihannya. Apa sih perjanjian itu? Nama perjanjian ini adalah perjanjian kasih setia, yang dimana isi perjanjiannya menyatakan bahwa Tuhan adalah Esa yang akan menjadi Tuhan bagi Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang disebut Israel serta segala keturunannya sampai selama-lamanya. Tidak boleh ada ilah lain. Dan umat harus menempatkan keutamaan kasih pada Tuhan dan sesama manusia sebagai hukum utamanya. Sementara dari pihak Tuhan dinyatakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, yang menjadi contoh dan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, itulah perjanjian yang harus dipegang dan diajarkan serta diimani secara turun-temurun. Nabi, imam, hakim, raja diurapi dengan tugas khusus untuk menjaga dan mengingatkan umat akan perjanjian ini. Namun sekali lagi namanya manusia. Tentu kita pasti punya godaan-godaan tersendiri, ambisi tersendiri. Seringkali kita gagal untuk mengingat perjanjian kekal itu. Kita menyembah sesuatu hal lain, menjadikan itu sebagai berhala dalam hidup. Kita memiliki keutamaan yang lain
dibandingkan Tuhan dan sesama kita. Dan dalam bacaan kita melihat sedikit cuplikan dari cara Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Di tengah penderitaan dan pembuangan, Tuhan menegur, namun Tuhan juga mendampingi. Ia menghukum, tetapi juga Ia memberi pertolongan. Dan melalui nabinya Yesaya, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menciptakan masa yang baru, walau Israel telah berdosa dan layak dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sungguh luar biasa, sahabat Kristus. Atas semua pelanggaran dan dosa umat, Tuhan masih sangat sayang kepada kita dan terus mempertahankan ikatan relasi perjanjian yang sangat indah itu. Satu catatan kenyataan penting. Mengapa kok Tuhan begitu sayang kepada Israel? Itu semua karena Tuhan tak pernah bisa melupakan umatnya. Bahkan Ia menuliskan perjanjian itu di tangannya sebagai ungkapan rasa sayang yang luar biasa. Sungguh, kita makin tahu bahwa baik Israel maupun kita secara personal itu sangat disayang Tuhan. Maka alangkah degilnya kita, jahatnya kita, jika kita tak membalas cinta kasih-Nya dengan terus belajar setia. Setia untuk tinggal dalam perjanjian kasih setia Tuhan. Setia untuk terus membagikan kasih itu kepada sesama secara turun-temurun. Amin.